Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan terus semangat belajar dari rumah ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak, kita akan membahas materi hari ini adalah materi pengurangan bilangan. Minggu kemarin kita sudah membahas penjumlahan bilangan ya. Dan ini adalah pengurangan bilangan ribuan dan ratusan. Dan Ibu harap kalian simak video pembelajaran ini agar tidak terjadi kesalahan dalam mengerjakan soal atau tugas yang akan Ibu berikan. Ayo kita langsung aja ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal pengurangan bilangan subtema ketiga, tema 1. Ada contoh soal 5.874 dikurang 651. Cara penyelesaiannya dengan cara bersusun panjang ya. Dengan cara bersusun panjang. Sama saja dengan penjumlahan minggu kemarin ya. Cara penyelesaiannya diuraikan dulu terlebih dahulu, letak nilai tempatnya dengan satuan, ribuan dengan ribuan, seperti itu ya. Nah, ini ada 5.874, maka diuraikan 5.000 ditambah operasi tambah ini tetap ditulis ya, karena hanya cara penguraiannya saja atau cara menjabarkannya saja ya, cara panjangnya ya. Dan operasi yang di sini tetap pengurangan. 5.874 satuan. 651. Ingat, nilai tempat jangan sampai salah. 651 adalah nilai tempat ratusan, maka tulis di bawah angka 800 ya, 600-nya ya. 650 ditambah 1 adalah satuan. Kalau sudah sama dan sejajar untuk nilai tempatnya, maka bisa langsung kita kurangkan. 4 dikurang 1 berapa anak-anak? 3 ya, 3. 70 dikurang 50 berapa anak-anak? 20. 800 dikurang 600 hasilnya berapa? 200. 5.000 tidak ada angka yang dikurangkan, maka turun angka 5-nya ke bawah ya, angka 5.000-nya. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya bisa langsung kita jumlahkan turun ke bawah. Ini kan sudah dikurangi semua ya. Nah, ini penjabaran susun panjangnya kita jadikan 1, 5.223. Maka hasilnya adalah 5.223. Sampai sini mudah dipahami ya. Kita lanjut dengan cara yang kedua, yaitu cara bersusun pendek. Dilihat nilai tempatnya sudah sama, sudah sejajar dan sudah lurus, maka bisa langsung kita kurangkan. Ingatlah, lambang operasi pengurangannya jangan sampai lupa ya. 4 dikurang 1 adalah 3. 7 dikurang 5, 2. 8 dikurang 6, berapa anak-anak? 8 kurang 6, 2. Angka 5 tidak ada yang dikurangkan, maka turun angka 5-nya ke bawah. Sama bukan hasilnya yang ini dengan yang ini? Sama ya. Nih, sama ya. Nah, untuk nilai tempatnya jangan sampai lupa, sudah berkali-kali Ibu jelaskan. 3 adalah nilai tempat satuan, maka satuan dikurang satuan. 20 adalah nilai tempat berapa anak-anak? Puluhan. Dan 200 adalah nilai tempat ratusan, maka ratusan dikurang dengan ratusan. 5.000 adalah nilai tempat ribuan dikurang dengan ribuan. Kalau sudah seperti ini udah paham ya anak-anak ya? Ibu rasa paham ya untuk contoh soal yang pertama. Untuk lebih mengerti lagi kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Baiklah anak-anak, ini contoh soal yang kedua ya. 2.765 dikurang 1.548. Dapat kita uraikan lagi atau kita jabarkan. 2.765 nilai tempatnya 2.000 ditambah 700 ditambah 60 dikurang 10. Kenapa ini 60 dikurang 10? Karena nanti angka 5 satuan ini
ditambah atau pinjam sebelah dari angka 60 ini ya, untuk pengurangan ke bawahnya. Nah, paham kan maksudnya? Jadi 60 dikurang 10 dalam kurung ya, tutup kurung, ditambah dalam kurung 5 ditambah 10 tutup kurung. Maka nanti akan dijabarkan ini. Nih, 2000 ditambah 700, 60 dikurang 10 adalah 50, ditambah 5 ditambah 10 adalah 15. Karena ini Ibu ulangi lagi, kenapa dia 60 dikurang 10? Karena 10 ini nanti dipinjam, 60 dipinjam dengan angka 5 satuan agar bisa dikurangkan dengan bilangan selanjutnya, yaitu bilangan 1548 ya. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. 1548 kita uraikan menjadi 1000 ditambah 500 ditambah 40 ditambah 8. Kita jabarkan lagi atau kita uraikan lagi. Kalau kalian nulis di buku tulis jangan seperti ini ya, karena kan ini papan tulisnya tidak cukup, maka Ibu tuliskan ke bawah. Jadi kalau kalian tulis di buku tulis, ini tetap di sebelahnya atau di sampingnya, diterusin dengan yang ini ya. Jangan ikutin dengan cara Ibu karena kan papan tulisnya tidak cukup. Nah, kita lanjut lagi. Maka dapat kita uraikan 2000 ditambah 700 ditambah 60 dikurang 10 adalah 50. Ditambah 5 ditambah 10 adalah 15. Ingat ya, ini Ibu ulangin lagi ketiga kalinya. Kenapa ini dikurangi 60 dikurang 10? Karena 10-nya akan dipinjam dengan angka 5 di sebelahnya atau ditambahkan dengan angka 5 ini. Maka letak 5 ditambah 10. 10 dapatnya dari angka sebelah sini ya, dari angka puluhan. Puluhan pinjam dengan angka satuan, minjem dengan angka puluhan ini, 10-nya ya. Jelas ya? Dapat kita uraikan kembali 1548, maka penguraiannya adalah 1000 ditambah 500 ditambah 40 dan ditambah 8. Sudah seperti ini, nilai tempat sudah sama. Kita langsung, jangan lupa operasi pengurangannya ditulis ya. 15 dikurang 8 berapa anak-anak? Tuh 7 ya. 50 dikurang 40 berapa? 10. 700 dikurang 500 berapa anak-anak? 200. 2000 dikurang 1000 berapa hasilnya? Adalah 1000. Ini hasilnya adalah 1217 ya. Jadi dapat kita tulis di sini. Ini karena nggak cukup ya Ibu tulis di sini ya. Jadi sama dengan 1217. Ini hasilnya ya. Paham ya? Mengerti ya? Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu cara bersusun pendek. Kita lanjut ke cara pendek ya, cara bersusun pendek. Nah, di sini sudah sejajar dan sudah lurus. Maka langsung kita kurangkan saja. Nih, 60 yang tadi itu dipinjam dengan angka 5 ini. Jadi 5 dipinjam dengan angka sebelah ini, yaitu jadi 10 ditambah 5 adalah 15. 15 dikurang 8 berapa anak-anak? Tuh 7 ya. 7. Sisa 5 karena 10-nya sudah dipinjam sama sebelah ini ya. Sudah dipinjam sama angka 5-nya. Jadi sisa 5. 5 dikurang 4 1. 7 dikurang 5 berapa? 2. 2 dikurang 1 maka hasilnya adalah 1217. Ini ya, sama ya dengan yang ini ya, sama dengan penjumlahan pengurangan bersusun panjang dan pengurangan bersusun pendek. Nah, di sini kalian ketahui nilai tempat angka 7 ini adalah nilai tempat satuan. Maka dapat kita tulis di sini 10 ditambah 5 karena di sini tadi 5 dikurang 8 kan tidak bisa dipinjam dengan angka 10-nya, yaitu angka 6. Angka 60 ini dipinjam 10, jadi 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15 dikurang dengan 8 sama dengan 7. Sampai sini paham anak-anak? Berasa paham ya? Lalu ini angka adalah nilai tempat puluhan.
puluhan ini tadinya 60 karena dipinjam dengan angka satuan angka 5 10, maka sisanya adalah 50. Jadi 60 dikurang 10 ya, karena 10-nya dipinjam dengan angka 5. Hasilnya adalah 50. 50 dapat kita kurangkan dengan angka 40 ini. Dikurang 40 maka dapat hasilnya adalah 10. Sampai sini mudah dipahami anak-anak ya. Ibu tidak terlalu cepat ya menjelaskannya ya. Kembali lagi, 200 adalah nilai tempat ratusan. Maka 700 dikurang 500. 700 dikurang 500 sama dengan 200. Selanjutnya, 1000 adalah nilai tempat ribuan. Nilai tempat ribuan. Maka 2000 dikurang 1000 sama dengan hasilnya adalah 1000. Dapat kita simpulkan, jadi bilangan 2765 dikurang dengan 1548 dengan cara pengurangan bersusun panjang maupun bersusun pendek, hasilnya adalah 1217. Sama ya, 1217. Sampai sini mudah dipahami anak-anak ya. Kita lanjut lagi contoh soal yang ketiga biar kalian lebih mengerti lagi ya. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Ini menggunakan pengurangan tiga bilangan. Pengurangan 3 bilangan ya. Dilihat di sini ada 3 bilangan. 4985 dikurang 1320 dan dikurang 1276. Bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Maka cara penyelesaiannya adalah kita kurangkan dulu terlebih dahulu bilangan pertama dan bilangan kedua. Ada 2 tahap ya. Tahap pertama, bilangan 4985 kita kurangkan dengan 1320. Nah, kita kurangkan dulu berapa hasilnya anak-anak? 5 dikurang 0 adalah 5. 8 dikurang 2 berapa? 6. 9 dikurang 3 berapa anak-anak? 6. 4 dikurang 1 berapa anak-anak? Hasilnya 3. Hasilnya adalah 3665. Ini tahap pertama ya, belum selesai ya. Hasil dari tahap pertama kita kurangkan dengan penyelesaian tahap kedua, yaitu 3665 kita kurangkan dengan bilangan yang ketiga 1276. Kita sudah sama ya, nilai tempatnya sudah tersusun rapi, bisa langsung kita kurangkan. 5 dikurang 6 itu tidak bisa, maka angka 5 meminjam angka di sebelahnya, dipinjam dengan angka puluhannya ini ya. Jadi 10 ditambah 5 adalah 15. 15 dikurang 6 berapa anak-anak? 15 kurang 6 hasilnya adalah 9. Ini sisa 5 ya, karena sudah dipinjam ya 10-nya ya. 5 dikurang 7 pun tidak bisa, maka dipinjam lagi dengan sebelahnya. Jadi berapa? 10 tambah 5 lagi adalah 15. 15 ini dikurang dengan 7 adalah berapa anak-anak? 8. 15 dikurang 7, 8 ya. Ini sisa 5 karena sudah dipinjam dengan sebelah ini. Jadi 5 dikurang 2 adalah 3. Ini tetap 3 karena tidak dipinjam dengan angka di sebelahnya ya. Tidak dipinjam angka ratusan maupun puluhan. 3 dikurang 1 berapa anak-anak? 2. Maka hasilnya adalah 2389. Ini dimaksud dalam pengurangan biasa ya. Pengurangan biasa. Sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kita lanjut lagi. Nah, Ibu jelaskan kembali. Kalian bisa perhatikan di LKS-nya halaman 43. Di situ ada penjelasan langkah-langkahnya ya. Tahap pertama adalah pengurangan biasa. Kenapa dibilang pengurangan biasa? Karena ini langsung dikurangkan, semua angka bisa dikurangkan. Sedangkan tahap kedua ini adalah satuan 5 dikurang 6 kan tidak bisa, maka pinjam angka 10 dari angka 60 ini ya. Makanya 15 ditambah, jadi 10 tambah 5 adalah 15. 15 dikurang dengan angka 6. Maka menjadi 10 tambah 5 dikurang 6 adalah 9 hasil ini. Dari angka 6 ini tadi kan udah Ibu jelaskan ya, angka 6-nya sudah dipinjam di sebelah, jadi sisa 5. 5 ini tidak bisa dikurangkan dengan angka 7, dipinjam kembali.
dengan angka di sebelahnya, pinjam dengan angka ratusan ini, 600 ini dipinjam lagi. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 5 adalah 15 dikurang 7 hasilnya adalah 8. Angka ini sisanya berapa anak-anak? 500 tetap ya, karena kan tadi sudah dipinjam ya 6, ini sudah dipinjam 10, jadi sisa 5 ini tetap bisa kita kurangkan, jadi tidak perlu meminjam di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi 5 bisa langsung dikurangkan dengan angka 2-nya, maka hasilnya adalah 3. Dan 3 ini, 3 ribuan bisa dikurangkan langsung dengan 1000-nya, maka hasilnya adalah 2. Hasilnya ini jadi 2389. Bisa kalian baca kembali di halaman 43. Apabila penjelasan ibu terlalu cepat, kalian bisa pahami lagi maksud yang sudah ibu jelaskan ya. Ibu rasa cukup materinya. Materi hari ini nanti akan ibu berikan tugas latihan untuk di rumah. Insya Allah kalau kita tidak ada halangan, di minggu depan kita akan adanya ulangan latihan 1 ya, dari subtema 1, 2, dan 3. Karena ini sudah subtema ketiga, sudah selesai ya, materinya sudah kita bahas semua dari 3 contoh soal itu. Baiklah, ibu rasa cukup materi hari ini anak-anak. Apabila penjelasan ibu terlalu cepat dan kurang kalian pahami, bisa langsung tanya ke ibu Seni ya, dengan cara WA disertakan nama dan kelas masing-masing. Ibu rasa sekian pembelajaran hari ini dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.